Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan anugerah terindah, salah satu anugerah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk menjaga, memelihara, menggunakan lisan kita dengan baik. Namun sayang banyak di antara kita seringkali masih salah dalam menjaga dan menggunakan lisan kita. Padahal agama sudah memberikan garis, sudah memberikan aturan bagaimana sejatinya seorang mukmin dan mukminat menjaga lisannya. Bahkan dalam satu hadis Rasul bersabda, "As-salamatul insan fi hifdzil lisan." Bagaimana seseorang selamat ketika dia bisa menjaga lisannya. Itulah tema besar yang nanti akan kita diskusikan, akan kita dengarkan bersama-sama dari guru-guru kita yang insya Allah hadir pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan segala kenikmatan dan kebesaran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada idola kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang diberikan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Cahaya Hati Indonesia pada edisi hari ini menyapa Anda dari Masjid Jami Baitul Mukminin Perumnas Klender, Jakarta Timur. Dan insya Allah kita akan dibersamai oleh orang-orang hebat yang istiqomah sampai detik saat ini di jalan Allah, memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Yang pertama ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Kemudian kita juga akan ditemani oleh Ustadz Fikri Haikal dan juga Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Mereka semua akan membagi ilmunya kepada kita dengan tema besar, pahala hilang karena lisan. Dan untuk Anda yang ada di rumah pemirsa yang ingin mengetahui informasi update mengenai Cahaya Hati Indonesia, Anda bisa bergabung di Twitter kami di @chi_inews atau juga Instagram di @cahayahati_inews. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama di siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman dengan subtema maksiat lisan yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat sekalian, ikhwani wa akhwati fillah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada jamaah Masjid Jami Baitul Mukminin di wilayah Kampung Malakasari, Jakarta Timur. Walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan pemirsa yang ikut ngaji saat ini Cahaya Hati Indonesia, bahasa saya, buah markisah dari Pondok Aren, rambutan nyonya dari Bari Matraman. Buat pemirsa yang sudah pada keren, mudah-mudahan hatinya selalu beriman. Seragam merah cakep banget Ibu ya. Subhanallah, udah lunas ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini seragamnya menjadi simbol buat kita ya, karena temanya berat ini. Mudah-mudahan ketika selesai acara ini di hati kita selalu tertanam kerudung merah banyak yang tak berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Cocok, cok, gali cok, galaga cok, cocok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ketika beliau mensyarahkan karya kitab Nasoil Hibat yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hadaj Asqalani, di mana beliau mengutip salah satu nasihat yang indah, di mana bahasa beliau, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allah menciptakan lisan yang sama sekali tidak ada tulangnya. Coba diperiksa lisannya, ada nggak tulangnya? Kalau nggak kenal lisan, lidah. Mohon maaf, orang Malakasari lidahnya ada tulangnya apa enggak? Nah, lantas kata Abu Bakar Siddiq, Allah ciptakan di depan lidah ada gigi yang nggak ada dagingnya sama sekali. Tolong renungi, ada nggak gigi ada dagingnya? Gigi kalau yang namanya sebelahnya isit namanya. Daging ada di gigi? Nggak ada, masih kurang. Disiapkan lagi di depan gigi ada kedua bibir. Betul Pak nggak Pak? Nah, filosofi yang bisa diambil kata Abu Bakar Siddiq, walaupun di paling dalam ada lisan yang tidak ada tulangnya sama sekali, dipagari dengan gigi yang tidak ada dagingnya sama sekali, kurang juga ditambah lagi ada kedua bibir. Di sini menunjukkan betapa beratnya menjaga yang tak ada tulangnya itu. Berat. Karena asbab lisan yang tidak mampu dijaga, mohon maaf, betapa banyak hubungan keluarga jadi pecah. Betul apa enggak Pak Ibu? Dengan sebab lisan yang tidak pandai dijaga, betapa banyak hubungan suami istri jadi tak tegur sapa. Betul Pak enggak Pak?
dengan sebab lisan yang tidak pandai dijaga. Bahkan betapa banyak hubungan bernegara terprovokasi dengan ajas praduga tak bersalah. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga lisan. Nah, hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan bagaimana dampak-dampak bahasanya dapat pepaya untuk besan, bahaya lisan. Ya biar tahu dulu temanya ya Ibu. Ya kan biar nyambung pantunnya. Tadi Qori kita sudah membacakan surat ke-49 juz ke-26 ayat ke-12. Allahu Akbar, dengar suara orang ngaji begitu enak apa enggak Ibu? Makanya ngaji ya. Jangan ngopi mulu ngaji. Gitu. Yang kecil-kecil nanti pesen nih, ada janji di malam minggu ke Mangga Besar main futsal, kalau ngaji kudu sungguh-sungguh biar kalian besar tak menyesal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahaya lisan kalau saat ini saya mendapatkan amanah menyampaikan, tadi akan sesemputnya nanti kurang lebih di antara 4 bahayanya. Pertama, ini ada berapa Bu? Ada berapa Pak? Bawa emping dari Cikarang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya biar nggak ngantuk. Ya kan pantunnya nggak sembarangan Pak. Oke. Pertama bahaya lisan yang tidak mampu dijaga, maka kita tergelincir menjadi berbuat dosa besar. Dasarnya kutipan ayat yang tadi Qori sudah bacakan, tapi untuk lebih afdal pada saat ini saya bacakan lagi. Surat ke-49 juz ke-26 ayat ke-12. Silakan yang megang pulpen mau mencatat, yang sedang menyimak mau dicatat, biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmu yang dibawa. Dampak pertama Allah abadikan dalam surat ke-49 juz ke-26 ayat ke-12. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Tahu artinya apa kagak? Itu masalahnya. Ya, ini Quran loh yang ngomong. Jadi ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita yang akhirnya terprovokasi, apalagi dengan sekarang banyaknya zaman hoax. Betul apa enggak Bapak Ibu? Nah, di mana tergelincir pertama kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak berburuk sangka. Kenapa? Sebagian buruk sangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan kepo urusan orang. Yang kadang-kadang zaman sekarang banyak pengen tahu urusan orang, padahal urusan kita sendiri banyak apa dikit? Banyak. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan kamu saling menggibahi, membuka aib keluarga, membuka aib saudara yang kadang-kadang duduk di pengajian, akhirnya bukan jadi majlis pengajian, jadi majlis gibah. Awalnya emang ngobrolin kerudungan, Pak. Iya, ya wala yaktab ba'dukum ba'da. Allah menawarkan, apa kalian mau memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Ada yang mau makan bangkai? Makan nasi uduk basi aja udah ogah kok, apalagi bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, maka pasti kamu jijik. Oleh karenanya takutlah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Baru satu tuh ya, Kang Iqbal udah di depan udah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru satu yang disampaikan oleh Ustadz Pantun, masih ada 3 lagi. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Baitul Mukminin yang saya hormati, cintai saya karena Allah, rahimakumullah. Tadi saya sudah menyebutkan bahaya lisan yang tidak bisa dijaga. Ada berapa Bapak Ibu? Baru berapa?
ngajak nyonya ke pasar ikan. Pembahasannya kita lanjutkan. Jalan layang ada di Kelapa II, kita lanjutkan yang nomor 2. Apa Ustaz yang nomor 2? Berdasarkan Quran surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-55. Mohon maaf ya, Quran surat ke-7 juz ke-8 ayat ke berapa tadi? Di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ad'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadiin. Tanya lagi nggak, artinya tahu apa nggak ini? Ya. Di sini dampak buat mereka yang tidak bisa menjaga lisan, sering membuka aib saudara, membuka aib keluarga, aib tetangga, intinya yang bahasa Nabi dia lakukan ghibah. Ghibah itu kata Rasulullah ketika sahabat Nabi bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menyebutkan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan aib yang ada pada saudaramu yang sekiranya dia dengar dia jadi benci sama kamu. Nah, dampak yang kedua, naudzubillah min dzalik, apa? Doa-doanya tidak Allah ijabah. Naudzubillah. Bapak Ibu, kira-kira hajat kita kepada Allah banyak apa enggak? Hajat kita kepada Allah banyak apa enggak? Pengen cepat Allah kabulin apa enggak? Nah, di dalam ayat yang saya bacakan barusan, apa kata Quran? Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh hati tawadhu'. Ari cek Sunda mah handap asor. Ndak pasang bahasa Sunda, tawadhu, rendah hati. Dan juga dengan penuh lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hamba yang berlebihan. Ketika Allah, di mana orang sering membuka aib saudaranya, sudah tertutup mata hatinya, sudah muncul sifat ghibah. Padahal dalam diri kita, mohon maaf, banyak nggak kekurangan kita? Banyak apa nggak Pak Ibu? Jadi kalau bahasa puisi, mohon maaf, jarum di ujung lautan tampak, ternyata gajah di pelupuk mata tak terlihat. Nah, dampak yang kedua buat mereka yang gemar membuka aib saudaranya, maka dampaknya doa-doanya tidak Allah ijabah. Paham Pak, Bu? Udah berapa? Udah berapa? Udah 2 ya? Masih ada 2 lagi. Yang ketiga, ini ya Allah ya Rabbi, kita kan hidup tidak selamanya di Malakasari. Betul apa enggak? Mungkin Bapak boleh ngucap, Neng, beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu gadis cantik, cuman kamu yang paling abang sayang. Mungkin Ibu juga bisa berjanji, Bang, Bebek, boleh. Naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah 2, kalau cinta aku jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Bohong gitu. Lalu begitu meninggal dunia, sayangnya suami sama istri, ada orang kampung Malaka mau nemenin ke Libang Landak. Ogah, ternyata ya mohon maaf, begitu meninggal dunia istri tidak ditemani. Nah, dampak yang ketiga, orang yang kering membuka aib saudara, tidak bisa menjaga lidah, begitu ditampilkan besok di hari kiamat dalam kondisi muflis. Apa Bapak Ibu? Bahasanya bukan cuplis, muflis. Salah dengar lagi. Apa muflis? Ini dalam hadis sahih Nabi menyebutkan ketika kumpul ngeriung dengan para sahabat, Nabi nanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku tercinta, sampean tahu nggak apa sih muflis itu? Kalau muflis, kalau saya bahasa gambaran kayak bahasa pantun saya, ngelihat Parto ampi ke Lombok, udah jatuh ketiban tembok. Itu muflis. Ya, kurang, saat tembok ya udah, ada Parto makan mentega udah jatuh ketiban tangga. Bangkrut. Sahabat jawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamala wala mata'. Kata sahabat, ya Rasul, muflis, bangkrut itu menurut kami mereka yang nggak punya harta, nggak punya perhiasan, nggak punya rumah, itulah orang yang bangkrut menurut para sahabat. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad
syatama hada wa qad qadhafa hada wa qad akala mala hada wa qad daraba hada. Pahim tum? Pahim tum? Kalau dalam bahasa Arab ditanya pahim tum, jawabannya pahimna. Pahim tum? Pahim tum? Sobar tum? Jalan tum? Nah, biar nggak tegang. Nah, saya nanya, paham nggak yang saya baca barusan? Nggak paham? Oke, diterjemahkan. Sahabat nanya, lantas Rasulullah menjawab, muflis itu menurut aku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, yang dimana nanti akan datang pada hari kiamat, bisolatin dengan pahala solatnya, bisiyamin dengan pahala puasanya, bizakatin dengan pahala zakatnya, tapi mereka pahalanya ludes semuanya. Allahu Akbar. Haji bisa tiap tahun, umrah bisa tiap bulan, tadarus Quran tiap malam, berjamaah tidak pernah absen, i'tikafnya, puasa sunnahnya rajin, pahala puasanya banyak, pahala ngajinya banyak, pahala yang namanya sholatnya banyak, tapi hilang semua pahalanya. Kenapa ya Rasulullah? Mereka termasuk kategori calon penghuni surga, bukan neraka. Kenapa? Semua pahalanya bukan tidak ada. Allah nggak pernah lalai akan catatan hamba-hambanya, ada, tapi semuanya sudah Allah hadiahkan kepada orang yang di dunia sering dia buka aib daripada aib-aibnya. Kelompok nomor 3, mohon maaf, imbas buat yang tidak bisa menjaga lidah. Terakhir. Udah berapa tuh tadi berarti? Nah, ya, ini nyampe rumah kira-kira 4-4-nya nempel apa enggak ini? Tolong kasih aja. Saya lihat dari jalan ke masjid banyak belokan soal ini. Ya, ada berapa tadi saya janji? 4. Ntar yang istri suami nanya, Neng hadir tadi Jahati Nusa. Alhamdulillah bebek, Nengmu duduk paling depan. Ustaz Taufik bahas apa? Bahaya lisan yang tidak dijaga. Ada berapa? 4. Tolong sebutin. Abang jangan cerewet, pokoknya 4 aja udah. Nah, yang keempat terakhir. Ternyata buat mereka yang tidak bisa menjaga lisannya, dampak yang keempat ketika sahabat disebutkan oleh Rasulullah dengan hadis yang dimana luar biasa isinya, iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zinah. Qila lahu wa kaifa? Nabi ditanya, Nabi mesankan sama sahabat, jauhkan oleh kamu orang yang tidak bisa menjaga lidah, membuka aib saudara, itu lebih bahaya, lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Perbuatan apa Ibu? Sahabat nanya, ya Rasul, kok sedahsyat itu sehingga lebih dahsyat daripada perbuatan zina? Iya, kata Rasulullah, karena kalau seseorang berzina, lantas dia sadar, lantas dia memperbaiki dirinya dengan cara taubatan nasuha, itu urusan dia sama Allah. Pasti Allah terima permohonan ampunnya, syarat taubatan nasuha. Tapi ketika seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya, membuka aib saudaranya, membeberkan aib keluarganya, Allah belum ampuni dosa-dosanya sebelum dia minta maaf sama orang yang diomonginnya. Nah loh, yang tukang ngomongin orang pikirin tuh. Sering gak ngomongin orang? Allah belum ampuni. Apa kata Rasulullah? Allah belum ampuni hatta yaghfira lahu sahibuhu, sebelum yang diomongin memberikan maaf kepadanya. Paham? Makan lesehan sampai kici saat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Taufik Rahman atau Ustaz Pantun yang sudah memberikan tausiahnya tentang bahaya lisan atau dosa-dosa akibat dari lisan yang tidak disadari. Saya rangkum kembali, barangkali Bapak Ibu yang ada di masjid ini atau pemirsa yang ada di rumah terlewatkan. Yang pertama adalah tergelincir dalam dosa besar, kemudian doa-doa yang kita ucapkan tidak diijabah atau tidak dikabulkan, kemudian menjadi orang yang merugi atau muflis, dan terakhir ternyata ini adalah dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa pelan-pelan mulai mengurangi kebiasaan ghibah kita, membicarakan orang lain, aib orang lain, dan kita harapannya di akhir nanti kita bisa bersih dan bangkit di hari kiamat tidak dalam keadaan merugi. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang selanjutnya akan hadir bersama kita adalah Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile.
Beliau akan menyampaikan subtema bicara baik atau diam. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para asatidzah, para orang tua, para guru dan para tokoh masyarakat, terkhusus jamaah Masjid Jami Baitul Mukminin yang insyaallah hadir dan kumpul kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Kumpul kita hari ini mendapat berkah. Syukur bisa nikah. Amin aja. Segenap pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah di mana saja berada, semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya buat kita semua. Hari ini tema kita itu hilangnya pahala gara-gara lisan. Ya Bu, lidah ini kecil bentuknya tapi pengaruhnya luar biasa. Lidah kata orang tidak bertulang. Orang mendingan ditampar dengan tangan, 1 jam 2 jam sakitnya hilang. Tetapi kalau sudah ditampar dengan lidah, ditampar dengan kata-kata, jangankan 1 jam, 2 jam, sehari, seminggu, setahun, seumur hidup orang masih mengenang kita. No dia no, no dia no, no, no dia no. Yang ngomong yang gak enak banget, no dia no, no, no dia no. Bu, benar? Tuh. Maka sampai Rasulullah bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan hari akhir, dengan Allah dengan hari akhir, maka dia berkata yang baik dan diam. Bu, Allah menciptakan otak adanya di atas, mulut adanya di bawah. Berarti itu tanda buat kita pikir dulu baru ngomong. Pikir dulu baru ngomong. Pikir dulu. Tapi kalau ada orang ngomong dulu baru mikir, berarti otaknya didengkul. Iya Bu. Nih, maka lidah ini pengaruhnya luar biasa. Lidah kita bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Maka berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diem aja. Ini kadang-kadang kan kita aneh. Dikasih lidah ngomong asal ceplas-ceplos. Apalagi yang namanya emak-emak Bang. Tuh kalau udah kena ketemu sama temennya, Po sebenarnya kita nih ya ampun nggak ngomongin dia. Iya emang ini sebenarnya nih katanya nih Po nih ya, iya dia kan begitu nih, saya ngomong sama Po doang nih Po. Jangan bilang-bilang ya Po sama yang lain ya, nih rahasia Po, cuma kita doang ya, jangan ngomong, habis semua diungkap. Bener Bu? Nih kita kadang-kadang lidah nggak berasa, sering ngomongin orang yang enggak, sering menggibah, memfitnah. Makanya lidah itu jangan sampai kita keluar yang jelek-jelek. Islam mengajarkan dan menganjurkan menjaga lidah yang baik dengan perbanyak kita zikir, perbanyak baca sholawat. Dengan kita berzikir enak Po, menjaga omongan yang nggak baik-baik. Kita ini makhluk sosial, zon politiken, makhluk sosial, siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Dari suku apa kita dilahirkan, warna kulit apapun kita dilahirkan, kita diikat dengan tali akidah. Nih kulit begini warna kita Pak, warna kulit begini, emang kita pesen? Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit, bener? Potongan muka kita begini, emang kita pesen? Kita kagak mesen, jangan ngatain orang.
Ini kadang-kadang usil banget, ada aja dikata itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Benar Bu? Nih makanya kita dengan diikat dengan tali akidah. Maka kebersamaan, kekompakan, kerukunan dengan menjaga lidah ini menjadi maslahat dalam hidup dan kehidupan kita. Bu, kalau nggak berkata baik nggak bisa diem aja. Itu udah salah satu sifat yang terbaik daripada ngomong yang enggak. Makanya luar biasa kita menyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah dicaci maki, dihina, difitnah, tetapi Rasulullah selalu menghadapi dengan akhlak yang baik. Pernah satu ketika Rasulullah mau ke masjid, beliau diludahin Bu. Lewat lagi situ hari itu lagi lewat, diludahin lagi. Keesokan harinya ngelihat lagi diludahin, ngelihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin. Rasulullah senyum. Keempat harinya nggak ada yang ludahin lewat situ, Rasulullah tengok. Ini kok tumben, biasanya udah ada yang ludahin, sekarang kok nggak ada yang ludahin. Ditegur sama sahabat, ya Rasul nyari siapa? Nggak biasanya saya di sini nggak diludahin, biasanya diludahin. Si Fulan barangkali yang ludahin ya Rasul. Mungkin sakit ya Rasul. Sakit apa? Sakit panas. Rasulullah pulang buru-buru datang ke Siti Khadijah. Yang apa bang? Ada makanan enggak? Buat apa bang? Buat nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang nengoki beliau, yang ludahi beliau. Datang Rasulullah sampai depan pintu yang sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit kekurubu, kedinginan. Siapa di luar? Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Ya Allah Bu. Yang lagi sakit kaget, bangun lari ke kurubnya, ngomong apa yang diucapkan, sodakta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang bisa jenguk, kamu lebih pertama jenguk aku Muhammad. Sekarang saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Bu, maka kita sekali dikatain orang, lempar dengan senyuman. Dua kali dikatain, omongin, difitnah, lempar dengan senyuman, dengan bunga-bunga yang indah. Dikatain lagi, lempar dengan bunga-bunga yang indah. Dikatain lagi, lempar bunga sama pot-potnya. Bu, ini Pak, Masya Allah. Iya, kalau kita balas kejelekan dengan kejelekan nggak ngapa-ngapa Bu, nggak kenapa-kenapa. Kita tampar lagi sekeras tamparan yang dia tampar kepada kita. Tapi apa bedanya kalau kita balas seperti itu? Nggak ada bedanya. Maka waman afa wa aslaha, siapa orang yang meminta maaf, saling islah diantaranya, itulah orang yang terbaik. Bu, dalam hidup ini memang begitu ujian. Lidah begitu kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Artinya dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam hidup kita bergaul, menjaga lidah, ngomongin orang mulu itu udah nggak benar udah Bu. Bukan kadang-kadang jangan orang lain, laki sendiri, suami sendiri diomongin mulu. Ngaku aja bang, gue sih kalau dicerain sama lu kagak rugi. Lama-lama berumah tangga belum pernah gue ngerasa seneng, gajian 100.000 nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolongin apaan kayak, nyolong-nyolong apaan kayak, bah ada di sini bini begitu ada. Ya Allah Bu, jangan sampai kalau kita lidah kita berkata yang baik kan enak, nggak bisa berkata baik kita suruh diam. Apalagi yang terbaik kita perbanyak zikir, baca sholawat. Selawat aja Bu enak. Selawat banyakin, lidah keluar dengan kalimat-kalimat yang baik. Selawat. Enak kalau kita sholawat, lagi ribut sama suami juga baca sholawat jadi adem. Enak bang, ayo bang berantem. Sebelum berantem selawatan dulu.
Lakinya namanya Ahmad, ditunjuk aja, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Bininya namanya Rodiah, suaminya balas Rodiah ya dawalaya. Ya kagak jadi berantem bu, jadi lomba marawis. Nih kan adem kalau kita banyak sholawat, perbanyak zikir, lidah kita, lisan kita basahi dengan zikir. Kalau kita banyak zikir, insya Allah hati jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka ketenangan itu ada pada lidah kita, tergantung apa yang kita lakukan. Perbanyak baca Quran, maghrib baca Quran. Ibu-ibu ayo embat habis maghrib, malam Jumat baca Yasin. Baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta susuin. Boleh bu, nyusuin anak sambil baca Quran. Masukin anak kita ke dalam mukena. Kita ikutin, lanjutin baca Yasin kita. Tanzilal Azizir Rahim. Gelagapan bu, di dalam mukena. Baca Quran. Untuk salah satu meredahkan, jaga lidah kita, perbanyak baca sholawat, banyak zikir, banyak baca Quran. Alhamdulillah. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan mendirikan solat dan perbanyak baca Quran. Enak Quran kita baca kapan aja enak bu. Lagi sedih baca Quran enak, bener. Lagi kematian baca Quran enak. Ada lagi sekarat bacain Al-Quran. Makanya kita suruh ngaji bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini nggak bisa ngaji, baca Quran nggak bisa, pakai terjemah. Emaknya lagi sekarat. Namanya terjemah pakai bahasa Latin, bahasa Indonesia. Tulisannya ya asin, a-nya banyak, i-nya banyak. Emaknya lagi sekarat, ya asin, ya asin. Emaknya nggak jadi mati bu, langsung bangun itu emak. Tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Bu, ya makanya kan kita enak kalau kita ngaji ilmunya ada, alhamdulillah. Kenapa? Karena lisan bentuknya orang disakiti bu, kalau namanya pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Bener bu? Ya Allah, maka dari itu dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintah oleh Allah, salah satunya kita menjaga lidah kita. Baik buruknya omongan kita tergantung lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia dengan menjaga lidahnya. Bahkan Rasul menyatakan, apa kata Rasul? Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Quran, rindu surga terhadapnya. Yang kedua wahafizil lisan, yang suka menjaga lidahnya. Ini orang salah satu yang dirindukan surganya Allah. Menjaga lidah bukan berarti kita nggak disuruh baca, nggak disuruh bicara, silahkan bicara, tetapi kalau bicara yang baik itu yang manfaat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kepadamu dengan menyebut Tuhanmu dengan cara apa? Dengan cara hikmah yang baik-baik. Jangan ngomongin orang mulu, orang udah jelek diomongin lagi.
Makanya saya paling gak gedemen yang namanya gosip, Bu. Tuh gosip benernya aja ghibah, apalagi salahnya fitnah. Bener nih, Bu. Itu orang bener melakukan seperti itu, kita omongin, itu ghibah hukumnya. Kalau dia salah, fitnah. Terjadi fitnah itu lebih kejam daripada Vietnam. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau udah fitnah itu membunuh karakter orang. Yang kagak-kagak kita omongin. Bagaimana kalau kita diomongin, bener, Bu? Sakit gak diomongin orang? Sakit. Begitu juga kita. Jangan ngukur baju di badan orang lain, ngukur baju di badan sendiri. Jangan lihat orang lain, lihatlah diri kita. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, semut yang di ujung sana kelihatan. Artinya apa? Menggunjing orang, mengatakan yang tidak baik, mengatakan yang tidak benar. Ini salah satu fitnah. Kerjaan kita setiap hari menghadapi itu dalam hidup bermasyarakat. Jangan sampai ini lidah, karena akibat lidah kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Pahala yang kita lakukan semuanya hilang karena lantaran lidah yang kita ucapin yang enggak. Bener, Pak? Bener, Pak? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, semua ibadah hilang pahalanya gara-gara lidah yang tidak baik mengucapkan sesuatu hal yang tidak benar. Oleh karena itu kita hidup bermasyarakat pasti banyak salah dan dosa. Dosa mata salah lihat, benar, Pak? Dosa tangan salah ngambil, dosa mulut salah omong, salah ucap. Maka kita sering-sering minta maaf. Orang minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Minta maaf mah gampang, Bang maafin gua ya, gampang. Tapi memberi maaf rada susah. Emang gue udah gede sama lu minta maaf sama gua. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita kadang-kadang gara-gara lidah nggak akur sama saudara, nggak akur sama temen. Gara-gara lidah kita hidup di masyarakat dikucilkan orang. Kenapa? Karena mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Nih saya, Pak, Bu, yang tukang ngomong. Udah pasti banyak diomongin orang. Udah biasa kok. Biasa tukang ngomong. Diomongin orang wajar. Kenapa? Tetapi semua itu kita kembalikan. Dosa-dosa kita diambil sama mereka dan kita mendapatkan pahala dari kita. Maka tadi Kiai Taufikur Rahman udah bilang, itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pahala puasanya diambil oleh orang yang dia omongin. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan para pemirsa iNews dapat menjaga lidah kita, menjaga lisan kita dengan berkata yang baik, atau kita diam saja. Diam yang bagaimana? Jangan diam aja, melegeg aja, Pok. Enggak, diomongin orang diem, dikatain orang diem aja. Artinya diem ini daripada menghindari hal yang tidak baik, kita lebih baik diem aja. Kalau nggak bisa ngomong, diem aja. Makanya kita berjuang membantu semua. Yang punya harta bantu dengan harta, berjuang dalam masyarakat. Yang punya duit bantu dengan duit, yang punya tenaga bantu dengan tenaga, yang punya pemikiran bantu dengan pemikiran, pemikiran kagak bantuin dengan doa. Kalau nggak bisa semuanya, bantuin diem aja. Jangan ngomongin orang mulu, dikit-dikit nyalahin ya, Bu. Mudah-mudahan manfaat, karena host sudah sampai. Ini beliau yang paling keren, saya juga keren. Keren, Peng. Makasih. Terima kasih Ustadz Krempeng. Kok Ustadz Krempeng ya, Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Bicara baik atau diam. Ya memang karena otak ada di atas. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz Tile. Otak, karena kita punya otak, maka sudah seharusnya manusia bicara yang baik. Kalau bicaranya tidak baik, maka otaknya dipertanyakan. Jangan-jangan isi otaknya enggak baik. Begitu kira-kira. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki otak kita dengan mendengar hal-hal yang positif, melihat hal-hal yang positif, membaca hal-hal yang positif. Terima kasih sekali lagi Ustadz Tile, dan tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia. iNews masih akan kembali hanya untuk Anda. Para pemirsa iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ibu bapak hadirin jamaah
yang hari ini kita berkumpul di Masjid Baitul Mukminin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Melanjutkan tema kita bahwa Rasulullah telah menyatakan tadi, berkatalah yang baik dan diam. Apabila kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Maka subtema kita kali ini tentang adab. Adab dalam menjaga lisan. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bahkan hidup kita dalam keseharian. Islam mengajarkan hal-hal yang kecil aja, Bu. Jangan tinggi-tinggi dah kita ngomongin politik. Sekarang lagi rame orang sok ngomongin politik, bener. Kita nggak ngomong ke situ dah. Ajaran Islam, adab Islam di rumah aja dah. Masuk kamar mandi, Islam mengajarkan doanya ada, bener. Keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya pun diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan ada doanya. Adab makan pun diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini lagi makan bareng, tangan lo lebar buat cogro. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng, teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Lapar bener ini gua tuh. Yang ketiga, jatah kita bagian di situ aja rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan puji teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ada adabnya. Masuk rumah, keluar rumah ada adabnya. Bangun tidur, mau tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada doanya. Bu, termasuk kita lagi kumpul, Islam ngajarin nih, ibu sering ngobrol, bapak sering kongko, lagi kumpul ngeriung, lagi kumpul bareng dengar suara kentut. Islam ngajarin, Bu, yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang kan kita ribut, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja, lu kali tuh, rame. Maka kalau kita ngaji dalam ilmu fikih ada bab kentut. Bukan jorok ini, Bu, bab buang angin. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang begitu bau. Ada, menang suara doang. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu ada yang model begitu. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Tuh, maka dari itu semua diajarin adabnya. Termasuk kita berbicara, menjaga lisan ada adab-adabnya. Bagaimana kalau nggak bisa bicara yang baik, kita suruh diam. Diam yang bagaimana adabnya? Diam yang bagaimana ketika kita mendengarkan orang yang lebih tua ngomong, kita suruh diam, menundukkan kepala kita. Itu adab. Orang ilmunya banyak, kalau adabnya nggak ada, Pak, Bu, nggak ada apa-apanya. Man laisal adab kadzubab, orang yang nggak punya adab kayak laler. Laler di mana aja nemplok, di mana aja ada. Maka jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya dengan lidah kita menjaga. Diam yang baik yang bagaimana ketika kita mendengar perkataan orang yang tidak baik. Po, saya mau ngomong mempok nih. Ya enggak, nih po, ngomong-ngomong tetangga kita kemarin po, dia kan begitu-begitu. Ngomong balik. Stop. Jangan ngomong. Gua nggak mau dengar omongan lu. Kita diem. Dikatain orang, diem aja, sabar. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, Pak, Bu. Dakwanya di mana-mana, diancam, difitnah. Bahkan beliau mengeluarkan kata-kata enggak yang banyak kok. Beliau dengan perlakuan, beliau itu bukan sekedar mengasih contoh, memberi contoh, tapi Rasulullah jadi contoh. Ini yang susah.
Ini sekarang banyak kan orang bisanya memberi contoh doang, tapi jadi contoh nggak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa hari ini hari Minggu, ayo sama-sama kita kerja bakti, turun ke got. Orang pada disuruh turun ke got, dia di atas tempat tidur. Berarti ini memberi contoh, bukan jadi contoh. Tapi Rasulullah lihat ketika dikatain difitnah, luar biasa Pak. Lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta. Lagi ceramah dilemparin kotoran onta. Disambitin, bukan disambut, disambit. Berdarah keningnya yang mulia. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud aku lemparkan kepada mereka kafir Quraisy yang telah menyakitimu? Apa kata Rasulullah? Jibril, jangan Jibril, jangan. Ini kafir Quraisy sudah sial, diangkalan ini Muhammad. Bagaimana? Udah marah sekali Jibril. Jangan Jibril, jangan. Saya ini dakwah jangka panjang. Kalau memang dia nggak beriman, saya tungguin nanti anaknya. Kalau anaknya kafir juga Muhammad, anak itu bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Bu, anak itu bagaimana bapak? Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Saya tungguin cucunya. Itu Rasulullah. Sekarang mau kamu apa? Kata malaikat Jibril, Muhammad, izinkan saya mau berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kepada mereka karena mereka enggak tahu. Dikatain, difitnah, dilemparin, disambit, tapi Rasulullah hadapi semua itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Bahkan beliau mendoakan, kalau model kayak kita begitu Bu, ada di sini. Wah, kita mah dikatain satu, membalikin tiga. Bener Bu? Apalagi ibu-ibu dipulangin ngomongin satu, membalikin tiga. Maka dari itu jangan sampai Pak Bu, dengan kita menjaga lidah kita, kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Ada timbangan yang terbesar, ya enggak? Yang di lidah, jaga. Karena memang semua kita hidup di masyarakat menghadapi antara hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang munkar, yang jelek dan yang baik, yang buruk dan yang cakep, semua itu ada pada diri kita. Maka setiap kita yang kita hadapi dalam hidup bermasyarakat, hidup di dunia ini, tidak lain adalah setiap yang kita jalanin pasti ada resikonya. Setiap yang kita jalanin pasti ada resikonya. Kalau kita pengen jadi angin, jadi pohon yang tinggi, harus siap angin yang kencang. Kalau kita nggak mau jadi pohon tinggi, ya udah jadilah rumput. Nggak ditiup angin memang, tapi diinjak-injak kebo. Benar? Sesuatu apapun pasti ada resikonya. Seorang bijak pernah bilang, kalau kita takut keterpa ombak, janganlah kau tinggal berumah di tepi pantai. Artinya ada resiko yang dalam hidup kita jalanin, termasuk resiko mulut lidah kita. Banyak orang yang tergelincir karena lidahnya. Banyak orang yang tergelincir karena lisannya. Dengan kata-kata mereka, dengan omongan yang mereka menyakiti hati orang lain. Akhirnya timbul kedendaman. Timbul dalam diri kita, awas lu, besok gua ancam. No dia no yang ngomongnya nggak enak bener sama gua tandain seumur hidup orang masih mengenang kejelekan-kejelekan kita. Maka Bu, lidah kecil bentuknya tapi pengaruhnya luar biasa. Perbanyak lidah kita dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Sebab kenapa? Nanti di akhir hayat kita, ketika kita mau meninggal dunia, datang Israel mencabut nyawa kita. Dimulai cabut dari tangannya, nyawa kita dicabut dari tangan, ternyata berat. Tangannya sering sedekah, sering berbuat amal soleh, nggak pelit, nggak pelit, medit, koret, nggak begitu. Ini kadang-kadang kan kita pelit, medit, koret. Ya Allah, duit banyak, harta banyak, pelit, medit. Kadang-kadang makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Nih,
Dicabut dari tangan gak sanggup, tangannya berbuat baik. Dicabut dari mata, matanya gak sanggup nyawa dicabut dari matanya. Dilihat matanya sering menangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah, gak kuat Israel. Dicabut dari kaki, ternyata gak kuat juga Israel. Kakinya sering datang ke tempat yang baik, sering datang ke masjid, sering kumpul di pengajian. Maka 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes lewat kaki. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes. Tarik ma Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, bye-bye. Yang kesemutan udah banyak di sini. Dicabut dari kaki nggak sanggup, dicabut dari mulut. Nah, dicabut nyawanya dari mulut, dari lidahnya, ternyata nggak kuat Israel. Oh, dilihat lidahnya sering keluar kalimat thayyibah, lidahnya sering zikir kepada Allah, sering baca solawat, munajat, selalu diucapkan kata-kata yang baik. Nggak sanggup Israel, sampai datang Israel menghadap Allah, ya Allah ya Rabb, mohon maaf, orang ini sering berbuat amal soleh, lidahnya sering berbuat kebajikan, sehingga sanggup nyabut nyawanya seluruh anggota tubuhnya. Kalau begitu masuk ke surga, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain sambil menghembuskan napas terakhir, keluar dari mulutnya, lidahnya yang sering keluar kalimat thayyibah. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggal dunianya. Datang semua takziah teman-teman kita, guru kita, disingkap dalam tutupin kain yang putih bening, disingkapi. Ya Allah, enak meninggalnya si Fulan, senyum. Yang tahlilan datang banyak yang doain semuanya. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, dicabut dari mata. Israel laporan dulu, ya Rob, dari mana saya cabut nyawa orang ini? Orang ini gak pernah berbuat amal soleh. Ya udah, kau cabut nyawanya dari mata, tangan, mulut, kaki, dijadiin satu sama Israel, ditarik, berbel. Saking sewotnya, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Yang tahlil kagak ada yang datang, bu, yang doain, serem matinya, takut dimediin pulangnya. Kenapa? Semua itu anggota tubuh kita masing-masing punya peranan. Dalam setiap anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, kuping kita, kesemuanya itu adalah ada fungsi untuk ibadah, ada berfungsi untuk menjalani kehidupan dalam hidup di dunia ini dengan fungsi melaksanakan amal soleh, amal yang baik. Karena semua kita tidak akan kekal hidup di dunia ini. Semua nih calon-calon jenazah, kita bakal pindah semuanya, bu. Si Fulan mati, kata siapa? Kata yang masih hidup, padahal yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Nih calon-calon jenazah, kita pasti bakal mati. Kita nggak tahu apakah bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu bapak duluan. Kita nggak tahu. Oh sama aja ya Pak ya. Iya, terbalik juga. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 jatah kita hidup di dunia. 63, Bu. Rasulullah wafat umur 63. 63. Kalau nyontoh Nabi segitu jatah hidup kita, maka yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah semuanya. Ya enggak? Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus, syukur-syukur dapat bonus. Mari sama-sama, Bu, dengan kita berkumpul hari ini dalam pengajian, kita bisa melaksanakan, dapat menjaga lidah kita. Perbanyak zikir, perbanyak solawat, perbanyak kita menjalankan amaliyah ibadah melalui lidah kita. Daripada kita ngomongin orang, mendingan kita baca Quran, kita baca solawat.
Solawat kapan aja dibaca enak, Bu. Sebab kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah yang memerintahkan kita perbanyak baca solawat. Perbanyak baca solawat. Enak, lidah licin. Orang meninggal dunia sesuai kebiasaannya. Kalau biasa dia baca solawat, meninggal dalam keadaan membaca solawat. Amin. Lidahnya ketika sering berbuat zikir, melaksanakan zikir, membaca kalimat tauhid, membaca kalimat-kalimat thayyibah, akan keluar nanti dia akhir hayatnya kalimat-kalimat thayyibah. Maka mati sesuai kebiasaan kita waktu hidup. Biasanya lagi ngomongin orang, tiap hari gunjing orang, ngatain orang, ngerumpiin orang, ntar matinya lagi ngomong. Teman saya lagi ceramah mati ketiban sound system. Bu, sebab kebiasaan semua akan kita raih dengan kebiasaan pula. Pahala yang kita raih dengan kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup. Perbanyak kita melaksanakan amalia dengan zikir. Zikir itu macam-macam, Bu. Zikir itu macam-macam. Ada zikir pakai baca istighfar. Boleh lidah banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Kepanjangan Ustaz, saya nggak hafal. Ya udah, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masih panjang Ustaz, saya kagak paham. Ya udah, istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kepanjangan Ustaz, saya nyari yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih panjang itu Ustaz, ada yang pendekan? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa, berhenti jadi orang Islam. Banyakin zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga lisan, kita akan memperoleh kebaikan, kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan mendapat kebaikan maslahat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan Kakanda. Terima kasih Kakanda Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile. Dan ternyata memang husnul khatimah ini bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Allah memberikan kita umat Islam, orang yang beriman, mati dalam keadaan yang baik. Dan apa yang disampaikan Ustadz Nur Fadilah tadi adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, harapannya dengan cara menjaga lisan, dengan cara menjaga lidah kita. Mudah-mudahan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita bisa dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kami juga mohon maaf karena Ustadz Fikri Haikal berhalangan hadir pada hari ini. Insya Allah kita bertemu dengan beliau di lain kesempatan. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia iNews masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah segmen terakhir dalam Cahaya Hati Indonesia dari Masjid Baitul Mukminin, Klender, Jakarta Timur, dan kita sudah bisa menyimpulkan akan apa yang disampaikan guru-guru kita dengan tema besarnya pahala hilang karena lisan. Mudah-mudahan apa yang guru-guru kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Satu hal adalah bahwa lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada manfaatnya. Maka dari itu, bila kita merasa masih belum bisa memanfaatkan dengan baik lisan kita, maka perbaiki, segera perbaiki sebelum maut menjemput. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada hal-hal atau ada orang-orang yang barangkali merasa dirugikan oleh lisan kita, maka mintalah maaf, karena sejatinya Allah tidak akan ampuni dosa kita karena ghibah dan fitnah sebelum kita meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Dan marilah majelis yang mulia ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada baiknya sebelum kita tutup, kita akan doa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Taufikur Rahman dan berselawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Nur Fadilah. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Pantun dan juga Ustadz Tile. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan Allah jaga majelis kita yang mulia ini. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghnina bil ilmi. Ya Allah, perkayalah diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasi akhlak kami dengan sifat kebijaksanaan ya Allah. Allahumma tahhir lisanana. Ya Allah, bersihkan lisan kami ini minal kizbi wan nifaq, daripada penyakit hati mudah berbohong dan juga penyakit hati terkena penyakitnya orang-orang munafik. Rabbana taqabbal minna, terima doa-doa kami ya Allah. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, terima selalu permohonan taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarrafi qaulila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha